pengurahannya juga lama. Sayang, kasihan, nanti nggak bisa, ini malah bikin menyumbat air, saya bilang gitu. Akhirnya dikasih ke saya, kita bikin rame-rame, kita belajar dulu di warga, kemudian kader, saya ajak kumpul, daripada mungkin kita kerja bikin gitu. Ya pemirsa, kembali lagi masih bersama dengan Ibu Ferry. Hari ini saya akan mengajukan pertanyaan cepat kepada Ibu. Jadi mohon dijawab dengan cepat dan pasti ya Ibu. Ini cuma 3 pertanyaan sebenarnya. Yang pertama, Sonia Gandhi atau Oprah Winfrey? Sonia Gandhi. Yang kedua, batik atau kebaya? Batik. Yang ketiga, lipstik warna merah atau pink? Pink. Oh, warna pink. Wah, berarti ibunya ini lebih ke cute. Kalau warna pink ya. Tadi kan kita udah bahas nih tentang bagaimana ibu-ibu kota. Tapi ada komunitas juga yang tidak kalah seru untuk dibahas, itu adalah komunitas Rumah Pencerah. Yeah. Nah ini kan komunitas yang udah cukup lama ya Ibu Gandruki gitu. Ini bisa dijelaskan Bu tentang komunitas Rumah Pencerah ini? Iya, jadi awalnya itu sebetulnya kan S2 saya terkait dengan parenting education. Iya. Ketika kami pulang ke sini, saya bertemu dengan salah satu ibu yang memang aktif di masyarakat, aktif bekerja di membantu PAUD, kemudian guru-guru PAUD. Dia tuh gerak terus gitu, ngajakin saya, ibu sayang ilmunya, katanya kalau nggak dipakai gitu. Ya akhirnya sebetulnya saya juga aktif di sekolah anak-anak untuk mengajarkan parenting dan lain-lain di perkumpulan orang tua murid gitu aktif. Kemudian Ibu Ros waktu itu, Ibu Ros yang ngajak saya mulai ngadakan parenting untuk ibu-ibu PAUD. Jadi ngajarkan tentang parenting di ibu-ibu PAUD. Melalui Ibu Ros ini juga saya bertemu dengan beberapa tokoh yang peduli pendidikan. Bu Miranti Abidin, Ibu Indira Abidin almarhum, kemudian ada beberapa lagi yang Ibu Betty, Ibu ini, itu semua pendiri awal Rumah Pencerah. Jadi mereka melihat gimana kalau aktivitas parentingnya ini kemudian dibakukan gitulah, dirutinkan dengan membuat komunitas ini. Kemudian kita beri nama komunitas Rumah Pencerah. Yang aktivitasnya banyak di rumah saya waktu itu. Awalnya di rumah ibu ya. Jadi ibu-ibu ada PAUD-PAUD di sekitar rumah. Orang tuanya daripada nungguin anak-anaknya sambil ngerumpi, yuk kumpul di rumah saya sampai anaknya selesai pelajar. Tapi mereka bisa sharing parenting education. Kemudian ketika pulang jemput anaknya, gitu. Kemudian dibentuklah ini komunitas Rumah Pencerah. Nah, komunitas Rumah Pencerah ini berkembang terus, anggotanya makin tambah. Kemudian kita bikin buku yang untuk jadi pegangan belajar ibu-ibu. Dan alhamdulillah, pertama bukunya Menjadi Orang Tua Cerdas. Itu udah tercetak cukup banyak juga dan kita pakai untuk materi belajar. Kemudian berkembang menjadi buku Asa Asuh. Buku Asa Asuh. Nah, dari buku Asa Asuh ini juga kemudian kita bikin permainan. Gimana sih caranya supaya ibu-ibu bisa belajar sambil bermain gitu, yang menyenangkan. Kemudian kita membuat permainan Asa Asuh seri Orang Tua Cerdas. Nah, ini dibantu oleh Ibu Julitan dan Pak Philips. Biasa mereka membuat game-game seperti ini. Bu, ini permainan Asah Asuh ini seperti apa? Mungkin nanti saya ketika udah punya anak bisa coba nanti. Jadi sekarang belajar dulu kira-kira ya Bu, gimana ini, caranya? Bisa dimainkan 2-8 orang. 2-8 orang. Jadi seperti kalau zaman dulu sih kuartet ya namanya ya. Jadi di sini ada set kartu, Mbak. Saya pakai. Ini set kartunya tuh masing-masing 4. Jadi 4 set kartu yang dengan warna yang sama. Dengan warna yang sama, dengan judul yang sama. Pola asuh masa kini. Pola asuh masa kini ada 4 poin yang kemudian menunjukkan ciri-ciri pola asuh masa kini. Nah, harapannya pemain dalam hari ini orang tua atau pemain
pemain kartu ini bisa terekspos dengan ciri-ciri ini, dengan materi-materi parentingnya. Jadi kartunya dikocok, setiap orang memegang 4, kemudian berusaha mengumpulkan warna yang sama. Ini saya dapat orang tua di era digital. Jadi misalnya kita boleh coba aja Bu dulu. Kita aduk ya. Diaduk dulu, Kacok dulu. Iya. Biar kita coba gimana nih permainan antara orang tua dan anak, jadi bisa seru sambil mengasuh anak ya Bu ya. Iya. Nah, ini saya dapat 4. Saya dapat 4. Nah, oke, saya kurang 1 kartu nih. Iya. Jadi gimana nih Bu? Ini saya udah ada 3 kartu yang warnanya sama. Yang kurang apa? Ibu minta, Mbak Grace. Oh, saya ini memahami bicara. Saya kurangnya menghargai anak dan pendapatnya. Dari ininya yang warna tuanya apa ya? Ungu. Warna grupnya apa? Cara menumbuhkan keyakinan diri anak. Oke, ada. Nah, ini. Lalu saya dapat ini udah terkumpul 4. 4 berarti menang. Oh, langsung terus menang gitu. dibacakan 4 itu ciri apa? Dibacakan supaya semua yang main gitu. tahu. Berarti cara menumbuhkan keyakinan diri anak. Pertama, menyapa anak dengan penuh kasih sayang, memahami kebutuhan anak, bicara sopan dan penuh kasih, lalu menghargai anak dan pendapatnya. Ya. Nanti gitu tinggal dibaca ya Bu? Ya, nanti paling banyak yang mengumpulkan 4 seri itu yang menang. Oh gitu, seru banget. Ini biasanya kalau kayak gini Bu untuk umur anak berapa ya kalau permainan seperti ini? Biasanya orang tua. Orang tua. Dan kalau biasanya anak yang main game itu anak SD ya. Anak SD ya? Kalau udah mulai besar sih mungkin agak susah ya untuk bisa main game gini, kurang seru gitu. Kurang seru karena terlalu cepat ya Bu untuk menang sebenarnya karena tantangannya nggak gitu besar, tapi kalau untuk anak SD masih kecil melihat warna, gambar itu sepertinya masih seru dan menarik ya Bu ya. Ya, ini ada juga ciri misalnya ketika anak sering dihukum. Nah, nanti kalau udah terkumpul 4 dibacain. Ketika anak sering dihukum biasanya merasa rendah diri, dihantui rasa takut, terus ada lagi yang lainnya. Jadi orang tua terekspos dengan tips-tips parenting. Tapi Bu sempat bermain dengan anak nggak dengan ini kartu asa-asuh atau udah anaknya udah keburu gede semua? Saya malah mainnya waktu itu dengan ibu-ibu. Oh, dengan ibu-ibu. Dengan ibu-ibu yang belajar di rumah pencerah. Oh, ini ada hubungannya nggak sih Bu kalau misalnya setelah bermain kartu ini ibunya harus baca buku ini ya, atau sebetulnya materi ini ada di sini. Jadi sebagai alat belajar dari buku ini untuk mempermudah. Lalu ini bisa didapatkan di mana kalau misalnya masyarakat mau beli si buku asa-asuh dan permainan online, di salah satu ini Tokopedia. Oke, ada tokonya namanya ini ya Bu, Komunitas Rumah Pencerah. Rumah Pencerah. Oke, bisa dicek juga di Instagramnya. Oh, di Instagramnya juga di Instagramnya @rumahpencerah. Oke. Ibu berbicara tentang pola asuh anak nih Bu. Kalau Ibu sendiri melihat bagaimana sih pola asuh anak di masa kini, apalagi pada saat pandemi ini kan semuanya fokus harus belajar di rumah, semuanya fokus harus orang tua yang langsung mengasuh anaknya. Kalau dulu kan bisa tuh orang tua bekerja, anaknya setengah hari gitu dijaga oleh guru di sekolah. Nah ini Ibu melihatnya seperti apa perkembangan pola asuh sekarang? Iya. Memang pandemi ini boleh dibilang hikmah ada, kemudian ya buruknya juga ada, tapi kita melihat hikmahnya jauh lebih banyak, insya Allah. Membuat kita dipaksakan untuk kemudian menjadi orang tua dan menjadi guru yang utama, yang memang selalu kita gaungkan kan, bahwa orang tua adalah guru pertama dan utama dari anak. Selama ini mungkin hanya jargon, tapi ketika pandemi kita memang betul-betul menjalaninya. Memang di awal pandemi ada kaget ya, ada rasa kaget orang yang biasanya ada pembagian waktu di luar rumah dan waktu di rumah. Sekarang semuanya di rumah. Jadi kalau dulu ada jeda waktu untuk dirinya, ada jeda waktu untuk anak pun belajar bersama-sama dengan guru di sekolah gitu. Sekarang semua tumplak di rumah. Nah, yang
yang harus dilakukan orang tua adalah mengatur irama hidup. Karena anak di rumah berarti harus membuat rutinitas yang jelas untuk anak-anaknya. Jadi irama hidupnya harus seimbang. Kerjaan ibu beres, kerjaan anak juga jalan, suami juga bisa menyelesaikan urusannya. Jadi mengatur irama. Yang penting adalah rutinitas tadi. Kalau anak-anak di rumah ya seperti berangkat sekolah lah, tetap ada jam makan pagi, ada jam berangkat sekolah, artinya jam berangkat ya siap-siap untuk sekolah, ada kepastian, ada kan. Kalau kita tidak punya itu maka kacau. Dan orang tua kemudian yang gelagapan itu mau gimana ngajarin anak, gimana ngurusin rumah gitu. Dan mereka harus kemudian menemukan irama yang pas. Masing-masing keluarga punya caranya sendiri-sendiri. Ya, menemukan irama yang pas itu memang kan nggak gampang ya Bu ya. Perlu penyesuaian. Makanya di awal kita kacau. Lama-lama sekarang alhamdulillah sepertinya orang tua sudah mulai bisa menerima situasi, sudah mulai jalan aktivitas belajar online itu udah biasa gitu, bukan sesuatu yang aneh lagi gitu. Seperti sudah mulai nyaman gitu. Kita tuh pandai sekali beradaptasi. Intinya adalah belajar itu bisa di mana saja, tidak harus melulu tentang berangkat ke sekolah gitu. Saat ini kita sadar bahwa kita sebagai orang tua harus mau menyiapkan diri, mau belajar untuk menjadi orang tua yang baik, karena memang utamanya ada di kita gitu. Di belakang ini banyak sekali kain-kain yang indah gitu, batik-batik yang indah. Ini kita boleh Ibu jelasin nggak Bu satu-satu ini dari batik-batik dan kain-kain mana saja sih? Kita sambil diri Bu, mungkin kita biar bisa lebih jelas melihat batik ini dari batik mana nih? Emma Damayanti, dia bikin arak-arakan Tanjidor. Ini kan ada yang main tanjidor nih, alat-alat musik tradisional batik Betawi. Ini kemudian kalau yang sini ini batik Marunda. Batik Marunda. Iya, ini yang mengerjakan ibu-ibu rusun Marunda. Jadi ketika mereka dipindahkan ke rusun Marunda, mereka dilatih membatik untuk punya penghasilan. Nah, karena itu mereka pakai warnanya kan di Marunda di ciri khasnya tuh warnanya satu, monokrom ya, jadi satu warna. Karena sama yang ini mereka, navy ini ya Bu? Mereka baru belajar membatik. Terus yang ini batik rawa bebek. Rawa bebek, ya. Jadi batik rusun itu, batik gotong royong namanya, itu dikerjakan pencantingannya di Marunda, pewarnaannya di rawa bebek. Kemudian penyempurnaannya nih ada di Sulam, ini di Marunda, ini kan di Sulam. Di Besaki, di rusun Besaki. Nah, jadi satu lembar kain yang mencanting, yang mewarnai dan yang menyulam dapat rezeki. Jadi satu lembar kain ini rezeki banyak orang. Iya, beda ya Bu. Ini ada ini ada sulamannya ya. Jadi kalau membeli batik itu kita sebetulnya sudah memberikan penghasilan untuk ibu-ibu rusun. Jadi yang nyulam dapat rezeki, yang mewarnai dapat rezeki, yang mencanting juga dapat rezeki. Kalau yang ini dari mana nih Bu? Ini kayaknya batik. Ini kayak hampir mirip ya, setipe nggak sih Bu? Beda warna? Iya. Kalau yang ini saya tahu ini batiknya Bu Ana ya, Betawi Shop ya, Bu Ana. Betawi Shop. Ini juga Bu Ana Betawi Shop. Kalau yang ini dari mana nih? Sama kayaknya. Sama ya? Ini cuman beda warna. Yang ini Bu Eni bukan ya? Emma batik. Dari kita punya banyak perajin. Ada ini batik baru sedikit nih. Ada batik gobang, ada batik trogong, ada batik banyak sekali jenis-jenis batik di Betawi. Ini sebenarnya konsepnya memilih beberapa batik ini dari Ibu sendiri atau seperti apa sih Bu? Ya, jadi kita ini acara Ibu-Ibu Kota Award sebisa mungkin juga menonjolkan karya-karya perajin Jakarta.
Nah, untuk tujuan sekalian beautifikasi, tapi juga sekalian promosi Oh, iya, batik-batik iya. Betawi gitu. Nanti Sehingga kita lihat, masyarakat bisa tahu ya banyak kerajinan ibu-ibu iya. loh di Jakarta. Dan ada beberapa yang saya mau dong batik yang di belakang tuh yang hitam misalnya gitu. Karena mereka nonton acara Ibu-Ibu Kota Awards ini. Jadi alhamdulillah Jadi sekalian promosi karya-karya perajin Jakarta. sekalian membantu juga orang-orang yang saat ini sedang membutuhkan sebenarnya ya Bu. betul. Iya Ibu Ferry Farhati, terima kasih loh udah cerita banyak banget hari ini semua tentang batik-batik, programnya juga Ibu-Ibu Kota berbagi tentang kita, jadi supaya kita sebagai wanita-wanita dan ibu-ibu juga yang ada di Kota Jakarta ini semakin terinspirasi. Bukan di Kota Jakarta saja sebenarnya, tapi di kota-kota lain. Ibu, ini kita ada sedikit ini Masya sendal Allah. atas. Siapa nih yang ngelukis? Masya Allah. Ini kenang-kenangan dari Jak TV untuk Ibu Masya Allah, Ferry. terima kasih. Semoga berkenan. Ini ibunya. Ini lagi pakai baju encim. Oh, lagi pakai baju encim. Makasih Oke. banyak. Baik, terima kasih Ibu sudah bergabung Terima kasih. dan bercerita bersama kita untuk hari ini. Makasih. Sehat Makasih selalu banyak. dan sukses ya Ibu ya. Amin, amin. Yang sehat juga semua. Yang penting Oke. kan sehat ya sekarang. Iya.